Oke, lanjut dua kabar mantap kali ini datang dari Armada, gugus tempur kapal induk Inggris bos, yang ternyata baru-baru ini masuk ke lautan kita Indonesia. Dan tak main-main, respon hal ini TNI Angkatan Laut pun mengerahkan 4 kapal perangnya. Nah loh, lantas ada apakah gerangan gugus tempur kapal induk Inggris ini masuk Indonesia? Apa yang dilakukan mereka dan apa yang dilakukan TNI Angkatan Laut setelah itu? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua nanti datang dari pesawat jumbo pesanan Indonesia yaitu A400M Atlas yang akhirnya berhasil mengudara untuk pertama kalinya. Dan Indonesia bakal resmi jadi pengguna ke-10 pesawat jumbo besutan Airbus ini. Nah lantas, kapankah pesawat ini datang ke Indonesia? Penasaran beritanya? Cus, mari kilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, jadi baru-baru ini ternyata ada rombongan kapal induk Inggris, Carrier Strike Group United Kingdom, melintasi laut Indonesia bos, yaitu Laut Maluku. Dan TNI Angkatan Laut pun mengerahkan 4 kapal perangnya. Nah, jadi admin kutip dari Indonesia Defense Magazines, di perairan barat daya Pulau Buru, Kamis kemarin TNI Angkatan Laut pun menunjukkan taringnya bos, yaitu 4 kapal perang Republik Indonesia KRI pilihan dikerahkan ke arah gugus tempur kapal induk Kerajaan Inggris UK Carrier Strike Group. Dari pihak kita Indonesia, Laksamana Madya Denny Hendrata memerintahkan KRI RE Marta Dinata 331 yaitu Frigate Klasik Macanggih dan KRI France Kaisepo 368 Frigate Fanspey Class sebagai tulang punggung. Mereka pun didampingi oleh KRI Kapak 625, yaitu kapal cepat rudal kelas celurit sang penghancur gesit, dan KRI Hampala 880, kapal patroli kelas Sampari yang lincah mengawasi permukaan bos. Dan tak ketinggalan mata di angkasa, pesawat patroli maritim CN235 MPA P8306 ikut memantau segala gerak dari atas langit. Nah, kapal induk yang dibawa Inggris ini pun adalah HMS Prince of Wales R09. Salah satu kapal induk terbesar dan tercanggih Inggris dan memimpin armada kebanggaan Royal Navy. Tak sendirian bos, kapal induk ini pun dikelilingi oleh pengawal setianya termasuklah kapal perusak canggih HMS Dauntless D33, kemudian Frigate Kanada HMCS Ville de Quebec 332, kemudian Frigate Norwegia HMNOS Roald Amundsen F311 dan ditopang oleh kapal logistik RFA Ted Spring A136. Lantas, pertanyaannya, ada apakah gerangan mereka masuk Indonesia? Nah, jadi ternyata mereka pun sedang dalam misi global bos, melintas dari Samudra Hindia ke Pasifik melalui jalur strategis Indonesia, yaitu Alki 3, makanya lewat Laut Maluku. Dan lanjut dalam manuvernya, armada Inggris dan Indonesia ini pun melakukan beberapa latihan bos. Jadi diawali dengan 4 KRI TNI Angkatan Laut saling membangun komunikasi dengan kelompok kapal perang CSG. Kemudian lanjut latihan passing exercise berupa latihan manuver ringan. Dilanjutkan dengan dokumentasi udara atau foto exercise oleh pesawat CN235 dan kegiatan ditutup dengan parade perpisahan dan salam persahabatan antar kapal. Jelas Denny Hendrata. Dan tugas pun belum selesai bos. Karena pasca latihan, 2 KRI, yaitu KRI Kapak 625 dan KRI Hampala 880 pun segera beralih peran. Mereka mendapat tugas lanjutan, yaitu pengawasan dan pengamanan, surveillance and security, terhadap pergerakan gugus tempur kapal induk Inggris ini bos. Jadi kewaspadaan tetap tinggi, mengawal sang raksasa keluar dari perairan Indonesia dengan aman dan benar. Operasional readiness pun terjaga. Mantap jos. Oke, kabar mantap selanjutnya datang dari markas besar Airbus di Spanyol. Nah, jadi pada Kamis 31 Juli 2025 kemarin, sejarah baru terukir bos, di mana tes flight perdana pesawat jumbo Airbus A400M Atlas pertama milik TNI Angkatan Udara berlangsung sukses gemilang. Pesawat raksasa ini pun mengudara dengan mulus untuk pertama kalinya bos. Mantap jos. Jadi A400M kita akhirnya terbang nih. Nah lantas pertanyaannya, kapan datangnya nih bang? Jadi admin kutip dari sumber berita berikut berdasarkan konfirmasi Bapak Dhani Adriananta, Airbus Chief Representative Indonesia,
menyatakan bahwa proses produksi berjalan lancar, melebihi ekspektasi nih bos. Beliau katakan, unit perdana 400M akan tiba di Jakarta pada November 2025 ini, ujar beliau. Nah, jadi artinya 3 bulan lagi nih, pesawat Jumbo Indonesia ini akan datang ke langit Nusantara. Bahkan pesawat kedua akan menyusul di awal tahun 2026. Dan ini artinya, TNI Angkatan Udara akan segera mengoperasikan sang Atlas, kuda besi pengangkut terganas di kelasnya dalam hitungan bulan nih bos. Dan lanjut, di balik kesuksesan ini ada 4 penerbang terbaik TNI Angkatan Udara nih yang sedang menjalani pelatihan Type Rating Course intensif di International Training Center ITC Airbus Seville, Spanyol. Mereka diantaranya adalah Mayor PNB Putut Satria, kemudian Mayor PNB Ricky Sihaloho, Kapten PNB Fatir Muhammad Hadid yang merupakan sang veteran Hercules C-130J, dan yang keempat ada Kapten PNB Indra Kusuma N. Jadi ibarat kata mereka adalah yang terpilih, the chosen ones. Bayangkan, Kapten PNB Fatir M. Hadid adalah penerbang dual qualified langka bos. Beliau sudah menguasai Hercules C-130J di Lockheed Martin dan kini ditempa lagi untuk mengendalikan sang raksasa A400M Airbus. Tak main-main, training mereka pun bukan kaleng-kaleng. Paket lengkap bos, dari simulator hingga menerjang langit Spanyol. Di mana pelatihan mereka ini pun dilakukan mulai tanggal 16 Juli sampai 25 Oktober 2025 kemarin. Mulai dari pelatihan CBT, Computer Based Training, untuk menguasai teori hingga ke sel-sel terkecil. Kemudian FTD, Flight Training Device, ini untuk simulasi darat super realistis. Kemudian FFS, Full Flight Simulator, merasakan G-Force dan situasi kritis tanpa terbang. Dan yang keempat adalah latihan terbang langsung di A400M, uji nyali di udara Eropa bos. Tak cuma itu, tim teknik dan avionik TNI Angkatan Udara juga digembleng habis-habisan karena pesawat secanggih ini membutuhkan dukungan maintenance kelas dunia. Dan nanti, misi terakhirnya, final mission adalah operasi di home base Skadron 31. Jadi begitu pulang ke tanah air, para penerbang dan pesawat akan segera bergabung di Skadron Udara 31 bos. Home base dari pesawat sang legenda Hercules C-130J dan calon rumah baru sang Atlas. Tak langsung istirahat, mereka pun bakal langsung menjalani Initial Operation Experience di Halim Training Area selama 1 bulan penuh. Jadi, melakukan uji coba di langit ibu kota agar bisa langsung siap menghadapi segala misi nyata bos. Dan ya, inilah era baru kekuatan udara Indonesia. Dan ya, inilah era baru kekuatan angkut udara Indonesia. A400M Atlas bukan sekedar tambahan armada bos. Tapi ini menurut admin juga termasuk game changer karena memiliki kemampuan angkut lebih besar, kecepatan yang lebih tinggi, teknologi yang lebih canggih, dan kemampuan landing di medan terbatas atau short take off and landing. Akan memperkuat proyeksi kekuatan, logistik, dan respon kemanusiaan TNI Angkatan Udara dari Sabang sampai Merauke. Dan pada November 2025 nanti, mari kita saksikan kedatangan pertamanya pesawat Jumbo pertama kita, A400M Atlas, di mana langit Nusantara bakal bergemuruh dengan Drew turboprop dari sang Atlas. Mantap, mantap, jos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia yang tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.